Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra, pada mata kuliah Dasar Organisasi Manajemen. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan dalam dasar organisasi manajemen. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Kita lihat dulu definisi perencanaan menurut para ahli. Ya, yang pertama, perencanaan merupakan sebuah kemampuan ya untuk memilih satu dari berbagai kemungkinan yang tersedia untuk mencapai tujuan. Ya, artinya adalah perencanaan itu harus dibuat berupa pilihan atau lebih dari salah satu, sehingga dari berbagai macam pilihan tersebut kita bisa menentukan manakah perencanaan yang paling baik, yang paling efektif, yang paling efisien, sehingga ketika itu dipilih itu akan membuat sebuah organisasi atau sebuah kegiatan dapat tercapai dengan baik. Lalu yang definisi yang kedua, perencanaan merupakan sebuah pekerjaan ya yang menyangkut menyusun konsep. Ya, jadi di sini ada kata konsep, terus ada penyusunan kegiatan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang yang lebih baik. Ya, jadi bisa kita simpulkan perencanaan itu merupakan sebuah konsep, sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah hal yang ada di kepala kita, ya, serta kita menyusun kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan ide tersebut untuk mencapai tujuan. Dan perencanaan pada umumnya itu berorientasinya di masa depan yang lebih baik. Ya, artinya berorientasi untuk masa depan, berorientasi menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu definisi perencanaan yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, perencanaan merupakan upaya ya untuk menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok dan dipandang penting ya untuk mencapai tujuan. Sehingga dapat kita lihat di sini ya, perencanaan itu adalah mengambil keputusan ya. Kita ketika membuat rencana kita harus mampu memilih dan memilah, sehingga kita mampu memutuskan manakah yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting ya, sehingga yang penting-penting tersebut akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Lalu yang keempat, perencanaan merupakan proses ya untuk mengetahui ya atau menetapkan berbagai hambatan yang mungkin saja terjadi ketika kita melakukan suatu kegiatan ya, sehingga perencanaan itu dapat digunakan sebagai pedoman. Artinya adalah perencanaan itu selain kita merencanakan kegiatan di masa yang akan datang, kita juga harus mengetahui hambatan-hambatan apa yang kira-kira akan terjadi. Ya, sehingga dari hambatan-hambatan tersebut kita bisa antisipasi sehingga tidak akan terjadi. Lalu perencanaan juga bisa digunakan sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai buku atau cara melakukan sesuatu, ya, pedoman untuk melakukan sesuatu. Sehingga kalau kita ya bekerja, beraktivitas atau melakukan kegiatan sesuai dengan rencana, sesuai dengan pedoman, itu kegiatannya akan mencapai tujuan. Sehingga adanya perencanaan ini penting sehingga organisasi nanti mempunyai tujuan, mempunyai pedoman untuk mencapai tujuan. Lalu yang berikutnya ya, definisi perencanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perencanaan itu merupakan sebuah rancangan, sebuah konsep, sebuah maksud atau niat. Nah, perencanaan ini nanti terkait dengan apa ide atau apa hal yang ada di pikiran kita, lalu kita tuangkan ke dalam bentuk sesuatu ya, misalnya perencanaan itu berupa proposal, berupa rencana kegiatan dan lain-lain. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di kepala kita, ide-ide kita itu dituangkan sehingga berbentuk atau berwujud. Ya. Lalu perencanaan sendiri merupakan proses atau cara membuat rencana. Jadi planning itu adalah proses
bagaimana kita membuat sebuah rencana, membuat sebuah konsep rancangan yang baik dan dapat diterapkan, sehingga tujuan dari sebuah organisasi itu dapat terlaksana dengan baik. Ya. Lalu menurut Kamus Oxford, ya, plan is a detailed proposal. Ya. Jadi sebuah rancangan yang sangat detail. Nah, poinnya adalah detail di sini ya. Sehingga dalam perencanaan segala sesuatunya harus dibuat detail, harus dibuat rinci supaya ketika dilaksanakan, ya, ketika rencana tersebut dilaksanakan itu bisa menjadi pedoman. Sehingga kegiatannya itu nggak belok kanan, nggak belok kiri, tapi sesuai dengan tujuannya. Ya, a detailed proposal for doing or achieving something, artinya sebuah rencana yang proposal ya, yang sifatnya detail, rinci untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Ya, lalu pengertian yang kedua, an intention or decision, ya, tentang bagaimana seorang melakukan sesuatu. Ya, tentang bagaimana harus melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, itu detailnya ada di proposal. Ya, jadi dalam kegiatan proposal yang baik, yang benar, yang rinci itu ada penjelasan detail tentang tugas masing-masing dari anggota organisasi, begitu. Itu ya definisi perencanaan. Lalu yang berikutnya unsur-unsur. Nah, jadi hal ini ya seperti kita ketahui unsur itu adalah hal yang harus ada ketika perencanaan itu dibuat. Ya, yang pertama falsafah atau landasan berpikir kenapa melakukan kegiatan tersebut. Lalu ada kebijakan, aturan, peraturan atau undang-undang terkait yang membatasi atau yang mengatur kegiatan tersebut. Lalu perencanaan juga harus mempunyai tujuan. Ya, adanya tujuan atau maksud ya, atau ada target. Lalu mempunyai strategi, langkah-langkah ya, strategi dan prosedur itu langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Lalu ada programnya, ada kegiatannya apa saja yang dilakukan, lalu ada aturan dan peraturan terkait, ada jadwal ya, ada jadwal itu artinya ada tanggal ya, atau ada deadline tertentu yang harus ditepati atau diikuti. Lalu yang terakhir ada anggaran. Anggaran artinya ada sumber daya uang, waktu yang harus disiapkan. Itu unsur-unsur dalam perencanaan. Lalu kita lihat fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu harus bisa menjawab 5W 1H. Ya, tentang what atau apa tujuannya, ya, why, mengapa harus dilakukan, ya, where, di mana lokasi atau di mana kegiatan tersebut akan dilakukan, ya, when, kapan, who, siapa yang melakukan, dan how, bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Itu 5W 1H yang harus ada dalam perencanaan, atau bisa saya bilang ketika membuat perencanaan harus bisa menjawab 5W dan 1H ini. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Tujuan ya, untuk yang pertama mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Ya, ketika kita sudah punya rencana, ketika ada perubahan atau ada ketidaksesuaian, kita akan siap untuk menghadapi hal tersebut. Ya, lalu memberikan arah, direction, ya, sehingga seperti yang saya bilang tadi, perencanaan bisa digunakan sebagai pedoman, sehingga setiap anggota, setiap pimpinan itu tahu kemana tujuan dari organisasi atau kegiatan tersebut. Ya, lalu dengan adanya rencana itu akan menghindari atau meminimalisir potensi tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan. Ya, dengan adanya rencana, pembagian tugas yang jelas, tidak ada lagi kegiatan yang tumpang tindih atau satu kegiatan dilakukan oleh banyak orang sekaligus, sedangkan kegiatan lain nggak ada yang mengerjakan. Gitu. Lalu perencanaan juga dapat menetapkan standar. Ya, artinya apa? Perencanaan dapat digunakan sebagai alat ukur, tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan atau dalam organisasi. Ketika dia kegiatan tersebut sudah sesuai rencana, artinya sudah baik.
ketika dia tidak sesuai rencana, tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi, ya, tidak sesuai dengan rencana intinya, sebuah kegiatan bisa dikatakan tidak baik. Ya, perencanaan juga harus spesifik, ya, harus jelas, rinci gitu ya, measurable dapat terukur, terus achievable dapat tercapai, relevan dan responsible ya masuk akal, lalu timely harus tepat waktu, ada waktunya semuanya, ada deadline-nya begitu. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Manfaatnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang pertama, dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat, ya, sehingga terus juga dapat kegiatan koordinasi itu dapat terorganisir dengan baik, kegiatannya dapat terorganisir dengan baik dan menuju ke arah yang sama. Itu ya. Untuk menghindari kesalahan, ya, dengan adanya rencana kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak kita inginkan. Lalu bisa menjadi standar, menjadi pedoman, batasan tindakan, ya, sehingga kita tahu ketika ada orang yang tidak sesuai rencana, artinya orang tersebut atau organisasi tersebut telah menyalahi aturan. Ya, bisa juga menjadi pedoman ya dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi detailnya silahkan dibaca sendiri ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Macam perencanaan berdasarkan jangka waktu, ada jangka panjang, ya, jangka menengah dan jangka pendek. Lalu berdasarkan frekuensi, ada yang hanya digunakan satu kali, itu rencana insidental misalnya, ya, hanya dilakukan satu kali. Ada yang dilakukan berulang kali. Ya, lalu tingkat perencanaan ada rencana induk, ya, rencana yang sifatnya jangka panjang besar begitu ya, untuk menyangkut seluruh aspek. Lalu ada rencana operasional dan rencana harian. Kita lanjut ya, macam perencanaan berikutnya berdasarkan filosofi, ada yang memuaskan, ya, orientasinya hanya untuk kepuasan, ada yang optimal, mengoptimalkan segala sumber daya, lalu ada yang perencanaan adaptasi, perencanaan yang sifatnya gampang berubah atau fleksibel. Lalu ada perencanaan yang berorientasi waktu, ada yang past present plan, perencanaan yang melihat kejadian-kejadian masa lalu untuk kegiatan atau program yang dilaksanakan hari ini. Ya, ada future oriented plan. Nah, ini perencanaan yang sifatnya untuk masa depan, berorientasi masa depan. Lalu berdasarkan ruang lingkup ada perencanaan strategis, ada perencanaan taktis, menyeluruh dan terpadu. Untuk lebih detailnya nanti silahkan ditanyakan ketika kita berdiskusi di kelas. Ya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi perencanaan bagian pertama. Jika ada pertanyaan nanti dapat disampaikan di kelas ketika kita melakukan diskusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih.